Siapa sih sebetulnya Joko Widodo itu? Dari seorang tukang kayu bisa jadi presiden. Perjalanannya ini, wah, sebuah kisah yang penuh kejutan, gebrakan, dan tentu aja kontroversi. Yuk kita bedah bareng-bareng, lapis demi lapis, sebuah warisan yang ternyata jauh lebih rumit daripada yang kelihatan di permukaan. Coba deh lupain dulu sejenak istana negara dan segala keramaiannya. Perjalanan kita justru dimulai di sini, di puncak gunung, tahun 1983. Sosok kurus pencinta alam ini, ya inilah Joko Widodo. Foto ini tuh bukan sekedar kenangan-kenangan masa muda loh, ini adalah titik awal yang kontras banget. Pengingat kalau jalan menuju kekuasaan tertinggi itu nggak selamanya dimulai dari koridor politik. Oke, kita masuk babak pertama hidupnya. Ini bukan cerita tentang pangeran politik atau anak jenderal. Sama sekali bukan. Kisah ini dimulainya di sebuah bengkel mebel sederhana di Solo. Dan inilah yang bikin dia beda banget. Presiden pertama Indonesia yang datang benar-benar dari luar lingkaran elit politik dan militer. Dan coba lihat transformasi ini. Dari seorang pengusaha yang kerjaannya ngekspor mebel ke Eropa dan Amerika, tiba-tiba jadi orang nomor satu di negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Sebuah lompatan yang jujur aja hampir gak kebayang. Gimana ceritanya kok bisa? Di tengah semua perubahan itu, ada satu suara yang bilang kalau intinya sih tetap sama. Sang istri, Iriana Widodo, ngasih kita perspektif yang personal banget. Nah, ini nih yang bikin gemes. Kan, apa benar kesederhanaan ini kunci popularitasnya? Atau jangan-jangan ada sisi lain yang kita belum lihat? Bikin penasaran deh. Ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Gimana caranya seseorang yang dunianya itu kayu, desain, sama ekspor, tiba-tiba bisa belok tajam masuk ke dunia politik yang penuh intrik? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia jawabannya. Bukan karena ambisi yang membara sejak kecil, tapi sebuah kecelakaan dan iseng-iseng. Coba deh, pengakuan ini kan jujur banget. Dan aneh banget buat seorang politisi kan? Seolah-olah takdir ikut campur tangan gitu mendorong dia ke panggung yang nggak pernah dia rencanain. Dan dari keisengan itu, lahir sebuah fenomena. Sebuah gaya kepemimpinan yang benar-benar beda, yang mendekatkan pemimpin sama rakyatnya dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Inilah yang kita kenal sebagai gaya blusukan. Coba deh lihat lini masa ini. Wali kota, gubernur, terus presiden, semuanya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Gila kan? Kecepatan naiknya di dunia politik ini benar-benar fenomenal. Dari panggung lokal Solo, melesat kayak roket ke panggung nasional dalam sekejap mata. Jadi, apa sih resepnya kok bisa secepat itu populernya? Nah, ini beberapa di antaranya. Hal-hal kecil yang sebenarnya sederhana, tapi pesannya itu kuat banget. Dia membangun citra hemat, merakyat, dan lebih suka dialog daripada pakai kekuasaan. Di tengah politik yang rasanya jauh, dia nunjukin kalau seorang pemimpin itu bisa terasa kayak tetangga sebelah rumah. Dan inilah dia momen puncaknya. Momen gorong-gorong yang super ikonik itu. Aksi ini langsung jadi berita di mana-mana. Dan benar-benar mengukuhkan citranya sebagai pemimpin yang nggak takut kotor dan mau turun langsung. Meskipun tentu aja ada juga yang nanya, habis masuk gorong-gorong, masalahnya langsung beres nggak ya? Nah, ini salah satu perdebatan seru tentang citra versus hasil. Di tengah keseriusan politik, ternyata beliau punya selera humor juga loh. Jawaban ini nunjukin kepribadiannya yang santai dan nggak kaku. Sebuah selingan jenaka yang bikin dia terasa lebih manusiawi dan gampang didekati. Oke, sekarang kita naik level. Dari panggung daerah, kita loncat ke panggung yang lebih besar, panggung nasional. Nah, di sini janji-janjinya diuji, dan setiap kebijakannya jadi bahan perdebatan sengit. Skalanya jauh lebih besar, tekanannya pun jauh lebih berat. Ingat nggak sama mobil SMK? Dimulai sebagai simbol harapan, kebangkitan industri otomotif nasional kita. Tapi perjalanannya nggak mulus. Setelah nunggu 7 tahun, mobilnya akhirnya muncul, tapi nggak lepas dari tudingan kalau isu ini cuma dipakai sebagai alat politik buat naikin popularitas. Sebuah harapan besar yang ujungnya jadi polemik panjang. Di satu sisi, kita harus jujur, warisan terbesarnya itu pembangunan infrastruktur yang masif. Jalan tol, bandara, pelabuhan, MRT, daftarnya panjang dan dampaknya nyata. Tapi, ada tapinya nih. Muncul kritik tajam. Apakah pembangunan beton ini harus dibayar dengan melemahnya lembaga anti korupsi kayak KPK? Dan isu-isu hukum serta HAM yang seolah dikesampingkan? Ini adalah dilema utama dari pemerintahannya. Perdebatan itu ternyata nggak berhenti di kebijakan aja. Serangannya kemudian jadi makin personal, nyerang sesuatu yang ya ampun, fundamental banget, riwayat pendidikannya. Gini nih kronologinya, biar kita semua jelas.
Sebuah isu yang meledak di media sosial sampai maksa alma maternya, UGM, buat angkat bicara. Dan akhirnya masuk ke penyelidikan forensik oleh polisi. Pihak berwenang udah bilang dokumennya asli dan kasusnya ditutup. Tapi di era serba online sekarang ini, apa fakta resmi itu cukup buat memadamkan semua keraguan? 2 periode udah selesai. Panggung kepresidenan udah ia tinggalkan. Harusnya kan udah, ya. Tapi ternyata ceritanya belum kelar. Justru babak akhir ini yang memunculkan teka-teki baru yang bikin banyak orang penasaran. Dalam filosofi kepemimpinan Jawa, ada sebuah konsep yang keren banget. Lengser ke Prabon, madeg pandito ratu. Artinya, setelah turun tahta, seorang pemimpin itu menarik diri dari urusan duniawi, jadi sesepuh yang bijak, jadi panutan moral dari kejauhan. Ini adalah jalan terhormat yang secara tradisional ditempuh banyak pemimpin. Tapi, coba tebak apa yang terjadi? Pak Jokowi kayaknya punya ide lain. Bukannya menghilang, dia malah tetap aktif banget, ketemu banyak tokoh, dan sering muncul di publik. Dia kayaknya menolak untuk lengser ke Prabon dalam arti tradisionalnya. Nah, ini dia bagian serunya, yang bikin kita semua nebak-nebak. Apa sih sebenarnya motif di baliknya? Apa ini strategi canggih biar tetap relevan dan megang kendali? Atau dia cuma ngerespons cinta dari pendukungnya yang masih besar banget? Atau mungkin dia ngerasa punya peran sebagai penjaga stabilitas? Ada banyak banget kemungkinan, dan belum ada yang tahu pasti jawabannya. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan ini, menurut kalian gimana? Apa kita lagi ngelihat sebuah tradisi lama yang dikasih sentuhan modern, di mana mantan pemimpin tetap mengabdi dengan caranya sendiri? Atau ini semua murni sebuah manuver politik tingkat tinggi? Pilihan ada di tangan Anda buat menilainya. Pada akhirnya, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Pembangun infrastruktur, pendobrak tradisi, sosok yang merakyat, atau seorang ahli strategi politik yang rumit? Mungkin warisan sejatinya adalah gabungan dari semua itu. Sebuah teka-teki kompleks yang bakal terus kita diskusikan selama bertahun-tahun ke depan.